Akhir ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, membuat resah rakyat dan membuat keluar seruan untuk bubarkan DPR. Apakah DPR bisa dibubarkan? Secara hukum di Indonesia, DPR nggak bisa dibubarin karena Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, termasuk Presiden, untuk membubarkan DPR. Lah kok nggak bisa? Emang kenapa? Rinciannya gini, Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, artinya bahkan dalam keadaan krisis, Presiden tidak berwenang membubarkan DPR. Pasal ini sengaja dibuat untuk menghindari praktik otoriter seperti di masa lalu. Fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah membentuk undang-undang bersama Presiden, mengawasi jalannya pemerintahan, menyusun anggaran negara, karena posisinya vital sebagai representasi rakyat. DPR diposisikan sebagai lembaga permanen. Yang bisa terjadi bukan pembubaran, melainkan pemilu legislatif, rakyat memilih ulang anggota DPR. Setiap 5 tahun, pemberhentian antar waktu PAWO. Jika ada anggota DPR melanggar aturan, pembekuan sementara kegiatan. DPR hanya mungkin lewat keadaan darurat, tertentu misalnya darurat militer. Tapi, bukan berarti DPR bubar secara konstitusional. Aduh, kenapa nggak dibubarin? Emang gimana ceritanya? Kok bisa ada aturan yang nggak ngebolehin DPR bubar? Ada pengalaman masa demokrasi terpimpin. Orde Lama, Soekarno, tahun 1960. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Soekarno lalu membentuk DPRJR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk, bukan dipilih rakyat. Tindakan ini dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena Presiden bisa mengontrol lembaga legislatif. Disinilah muncul kesadaran bahwa kekuasaan Presiden tidak boleh terlalu dominan. Pengalaman masa Orde Baru Soeharto, secara formal, DPR hasil pemilu tetap ada, tapi praktiknya sangat dikuasai eksekutif. DPR cenderung hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah, walau tidak dibubarkan secara resmi. Fungsi DPR nyaris lumpuh, karena intervensi politik dari Presiden. Situasi ini makin menegaskan pentingnya kemandirian DPR agar benar-benar mewakili rakyat. Reformasi 1998 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, setelah runtuhnya Orde Baru, muncul tuntutan agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 1999 to 2002. Dimasukkan pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Tujuannya, menjaga keseimbangan kekuasaan, checks and balances antara eksekutif, Presiden,